Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam siaran Morning Call Gereja Perusahaan Indonesia bagian Barat bersama saya Pendeta Martin Lewaka Besi. Kita bersama-sama akan memahami kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa memohon tuntunan dan penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk pemeliharaan-Mu bagi kami dari malam hingga pagi hari ini. Karena itu dalam sukacita kami bersama-sama akan memahami kebenaran firman-Mu. Buka hati dan terangnya dengan kuasa Roh Kudus. Agar firman akan kami baca dan kami renungkan bersama. Boleh sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami. Dan kami dapat berlakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita terambil dari kitab Ester. Ester pasalnya yang ke-8. Ester 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Saya baca bagi Bapak Ibu. Perintah raja yang menguntungkan orang Yahudi. Pada hari itu juga Raja Ahasveros mengaruniakan harta milik Haman, seorang orang Yahudi, kepada Ester, sang ratu. Dan Mordekai masuk menghadap raja. Karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman. Lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkit Ester dan berdiri di hadapan raja, serta sembahnya, jikalau baik pada pandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkanlah surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba. Maka jawab Raja Ahasveros kepada Ester sang ratu, serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulahkan pada tiang, karena ia sudah mengancungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yaitu bulan Siwa, pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, dituliskan surat kepada orang Yahudi dan kepada para wali pemerintah, para bupati, para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia, 127 daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan, tapi yang melakukan dalam hidup beriman. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kacang lupa kulit adalah ungkapan kiasan untuk menyebut orang yang lupa akan masa lalu kemudian menjadi sombong, lalu lupa diri. Misalnya, seorang pemuda yang merantau dari desa ke kota, lalu kemudian pada saat dia sudah ada di kota, Tuhan menyertainya, lalu kemudian dia berhasil
kaya, memiliki harta yang banyak. Tapi sayangnya kemudian dia menjadi sombong, angkuh, lupa diri, dan tidak lagi memandang orang-orang yang ada di kampung halaman. Ungkapan ini juga bisa dikenakan pada orang yang tidak tahu berterima kasih, lupa akan jasa-jasa orang yang pernah menolong dan membesarkan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan tidak pernah suka dengan sikap kacang lupa kulit. Itu sebabnya ia selalu mengingatkan umat Israel tentang status mereka. Tuhan selalu ingat umat Israel bahwa ingat Israel, dulu pada saat kamu di Mesir, status kamu adalah sebagai budak. Kamu dahulu adalah budak di Mesir. Ingat, Tuhan Allah lah yang membebaskan kamu. Karena itu tidak boleh ada kesombongan dalam diri kamu, hai Israel. Hal inilah yang senantiasa dipegang oleh Ester dan Mordekai. Hal inilah yang senantiasa diingat sangat mendalam oleh Ester maupun Mordekai. Karena itu perhatikan baik-baik dalam perikop kita. Sekalipun mereka mendapat kedudukan sebagai seorang istri raja, walaupun mendapat kedudukan sebagai seorang paman dari istri seorang raja, tapi tidak membuat mereka menjadi sombong, tidak membuat mereka lalu kemudian seperti kacang lupa kulit. Tidak, Bapak Ibu. Justru mereka menggunakan kedudukan dan pangkat mereka untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Justru mereka menggunakan pangkat dan kedudukan mereka untuk apa? Untuk menolong bangsanya dari niat jahat Haman. Karena mereka tahu benar bahwa segala yang mereka miliki, harta, kedudukan, pangkat, dan jabatan, itu berasal dari Allah. Mereka memiliki empati, mereka memiliki simpati untuk membantu orang-orang yang menderita, secara khusus menolong bangsa Israel yang ada dalam bahaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Ester dan Mordekai senantiasa mengandalkan Allah dalam hidupnya, maka perlindungan Allah juga senantiasa mereka rasakan. Dan itu terbukti dalam perikop kita pada hari ini. Niat jahat dari Haman untuk membinasakan bangsa Yahudi, umat daripada Ester dan Mordekai, ternyata dirubah oleh Allah. Rancangan jahat oleh Haman dirubah oleh Allah, mendatangkan berkat bagi umat Israel melalui Ester dan Mordekai. Bapak, Ibu, perikop kita hari ini lihat bagaimana kerendahan hati dari Ester. Walaupun dia adalah seorang istri raja, tetapi dia bersedia tunduk di bawah kaki raja, memohon belas kasihan dari raja. Untuk apa? Kalau boleh cabut surat meterai untuk memusnahkan orang Yahudi. Ester dengan penuh ibah mengatakan bagi raja, mana mungkin dia dapat melihat penderitaan, bagaimana mungkin dia dapat melihat dengan mata kepalanya sendiri pemusnahan daripada bangsanya sendiri. Kesetiaan pada Allah, kemurahan hati kepada bangsanya, dan berkat Allah mengalir. Dan akhirnya raja mendengar permohonan dari Ester. Dia merubah surat itu, lalu kemudian orang Israel dapat selamat karena penyertaan dan kasih Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tak terasa kita telah sampai dan tiba di bulan Juni. Bagi Gereja Perusahaan Indonesia bagian Barat, bulan Juni biasa dikenal sebagai bulan pelayanan dan kesaksian. Bulan di mana kita peduli pada pelayanan yang ada di pos-pos Pelkes. Bulan di mana kita peduli terhadap bajen, bakal jemaat yang siap untuk dilembagakan.
Tetapi dalam proses pelembagaan itu mereka memiliki keterbatasan. Mereka memiliki banyak hal yang membuat mereka sangat sulit untuk dilembagakan. Karena itu mereka membutuhkan uluran tangan dari Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebagaimana Esther tidak lupa diri, pangkat dan tidak membuat dia menjadi sombong, tapi semakin memiliki empati, simpati kepada orang yang menderita. Kita belajarlah dari Esther untuk terus mengingat karya kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita selalu terdorong untuk memakai segala yang ada pada kita untuk kemuliaan Tuhan, secara khusus bagi pengembangan pos-pos Pelkes dan bakal jemaat yang ada di pos Pelkes yang siap untuk dimandirikan. Kalau bukan kita yang membantu mereka, siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa membantu mereka? Dan baiklah, kita juga tidak melupakan peran serta jasa dari orang lain yang sudah membantu kita sehingga kita bisa menjadi mandiri nanti. Sehingga kita tetap bisa menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk campur tangan anugerah-Mu. Kami belajar dari Esther untuk mempunyai empati dan simpati. Secara khusus, ajarkan kami juga memiliki empati dan simpati bagi pos-pos pelayanan dan bajam yang siap dilembagakan. Serta Gereja Perusahaan Indonesia bagian Barat dalam mempersiapkan pilihan diaken dan penatua, panitia pemilihan berkati, agar mereka boleh bekerja dengan baik, dan bagi mereka yang terpilih, tidak ada kesombongan dan mereka adalah hamba dan siap dipakai Tuhan. Bagi pemerintah dan bangsa dalam menalangi COVID-19, kami tidak tahu kapan berakhir, tapi kami tahu Tuhan hadir di dalamnya. Kami juga boleh menjaga protokol kesehatan kami, menjaga keselamatan kami, tapi juga keselamatan orang lain. Pimpin sertai kami Tuhan, kami tidak tahu kapan berakhir, tapi kami tahu Tuhan tetap menyertai kami. Serta dan kuduskan kami semua Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat memasuki bulan Pelkes. Tetap jadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati selalu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bersama dengan saya Pendeta Moratin Sila Siombing yang Tuhan percayakan untuk melayani di jemaat Bukit Zaitun Duri, tepatnya di Pos Pelkes Kandis. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu telah melihat video yang sebelumnya, itu proses di mana kami beribadah di rumah-rumah jemaat, dan pada akhirnya ketika Tuhan berkenan kami untuk membangun gedung gereja. Bulan lalu kami melakukan peletakan batu pertama. Lewat pertolongan Tuhan, lewat pemeliharaan Tuhan, akhirnya kami dimampukan untuk berproses pembangunan gedung gereja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penantian yang sangat panjang bagi Pos Pelkes Kandis untuk membangun gedung gereja. Biarlah penantian yang dirasakan oleh Jemaat Kandis bisa terwujud lewat pertolongan Tuhan dan Bapak Ibu.
Kami mohon dukungan Bapak Ibu berupa doa dan materi agar proses pembangunan gedung gereja bisa berjalan baik, dan itu semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, kami mohon Bapak Ibu memotivasi kami untuk terus berjuang dan bersemangat dalam proses pembangunan gereja. Biarlah berkat yang Bapak Ibu berikan kepada kami itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Salam sehat, salam kasih dari kami, dari Riau, tepatnya di Kandis, buat Bapak Ibu yang dimanapun Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Saat ini saya berada di Pospelkes Merimbano Latompa, wilayah paling timur pelayanan GPIB. Seperti Bapak Ibu saksikan saat ini, tahun yang lalu pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini rubuh diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan volume gempa. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini saya mohon dukungan doa dan juga dana agar kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa yang sudah rubuh ini, dan anggaran yang dibutuhkan sekitar 240 juta rupiah, karena kami akan merubah kembali posisi pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini. Dan saya berharap dengan dukungan doa dan juga dukungan dana dari Bapak Ibu, kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa ini supaya bisa menjadi bagus kembali, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.